Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PPT yang sebelumnya sudah kami pelajari, yaitu mengenai filsafat hukum aliran mazhab realis pragmatis. Di sini dosen pengampunya adalah Dr. Mukhlis SHMH dan disusun oleh Rafli Wahyu Albani dengan NIM 20051076 dan Tasya Az-Zahra dengan NIM 20051080. Selanjutnya, apa itu realis pragmatis? Pertama itu mengenai pengertian daripada realis pragmatis adalah aliran pragmatis atau realisme hukum. Dalam pandangan penganut realisme, hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial. Realisme hukum sendiri ada yang menyebutnya positivisme hukum dan neofotosisme dan bahkan sebagai aliran baru sebagai pragmatis realism. Akar daripada realisme hukum adalah empirisme, khususnya pengalaman-pengalaman yang dapat timbul dari pengadilan. Hukum adalah hasil dari kekuatan sosial dan alat-alat kontrol sosial dan terbentuk dalam kehidupan sehari-hari sebagai aspek. Realisme berpendapat bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai pada putusan. Menurut Carl N. Llewellyn, beberapa ciri daripada realisme hukum adalah yang pertama itu realisme adalah konsep hukum yang terus berubah-ubah dari masa ke masa dan alat untuk tujuan-tujuan sosial. Jadi di sini perkembangan manusia akan mempengaruhi daripada suatu hukum. Selanjutnya, pemisahan sementara antara hukum yang ada dan seharusnya ada untuk tujuan-tujuan studi. Selanjutnya, realisme menerima definisi peraturan-peraturan sebagai ramalan-ramalan umum tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan. Selanjutnya, evaluasi tiap bagian dari hukum dengan mengingatkan akibatnya. Selanjutnya, ciri utama daripada realisme hukum adalah yang pertama, tidak ada mazhab realis atau realisme adalah gerakan dari pemikiran dan kerja tangan hukum. Realisme adalah konsep hukum yang terus berubah-ubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Bagian C, realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan harusnya ada untuk tujuan-tujuan studi sebagaimana saya sampaikan tadi. Bagian D, realisme tidak percaya bahwa ketentuan-ketentuan dan konsep-konsep hukum selama ketentuan-ketentuan dan konsep hukum menggambarkan apa yang sebab sebenarnya dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orang. Selanjutnya itu bagian E, realisme menekankan evolusi tiap bagian hukum dan mengingatkan bahwa suatu perbuatan akan ada akibatnya. Selanjutnya itu mengenai realisme hukum. Realisme hukum dapat dikatakan bukan merupakan suatu aliran, melainkan sebuah gerakan. Sebagai suatu gerakan, realisme hukum dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama realisme Amerika dan realisme Skandinavia. Menurut seorang sarjana hukum, Friedman, persamaan realisme Skandinavia dengan realisme Amerika semata-mata verbal.
Yang pertama tuh realisme Amerika. Realisme Amerika mendasarkan sumber hukum utamanya pada putusan hakim. Jadi di sini hakim itu bukan sebagai trompetnya undang-undang, melainkan sumber hukum utama pada putusan hakim. Semua yang dimaksud dengan hukum adalah putusan hakim. Hakim lebih sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan. Tokoh-tokoh utama realisme Amerika yaitu Charles Sanders Peirce pada tahun 1839 sampai 1914 yang mengatakan kemungkinan bagi manusia untuk mendapatkan suatu pengetahuan teoritis secara benar. Selanjutnya menurut John Chapman Gray 1839 sampai dengan 1915 mengatakan bahwa di samping logika juga dapat faktor-faktor lain dalam pembentukan hukum seperti unsur kepribadian, prasangka, faktor-faktor lain yang tidak logis yang memiliki pengaruh yang sangat benar. Oliver Wendell Holmes pada tahun 1841 sampai dengan 1935 yang berpendapat bahwa hukum adalah pikiran-pikiran tentang apa yang akan diputuskan oleh pengadilan. Itulah yang dimaksud dengan hukum. John Dewey 1859 sampai 1952 yang menyatakan bahwa logika bukan berasal dari kepastian dari prinsip-prinsip teoritis, melainkan suatu studi tentang kemungkinan. Selanjutnya itu realisme Skandinavia. Tokoh-tokohnya meliputi Axel Hagerstrom pada tahun 1864 sampai dengan 1939 yang berpandangan bahwa hukum seharusnya diselidiki dengan bertitik tolak pada data empiris yang dapat ditemukan dalam perasaan psikologis. Karl Oliver Rona pada tahun 1897 sampai 1980 yang memandang keliru mereka yang menganggap hukum sebagai perintah daripada seorang manusia, sebab tidak mungkin ada manusia yang dapat memberikan semua perintah yang terkandung dalam hukum itu. Selanjutnya Alf Ross pada tahun 1899 sampai 1979 yang membagi perkembangan hukum ke dalam 4 tahapan, yaitu hukum suatu sistem paksaan yang aktual, hukum sebagai suatu cara berlaku sesuai dengan kecenderungan dan keinginan anggota komunitas, hukum sebagai suatu yang berlaku dan mewajibkan dalam arti yuridis yang benar, serta hukum yang berlaku harus memiliki kompetensi pada orang-orang pembentuknya. Dan H. 1907 sampai dengan 1992 yang menyatakan bahwa hukum harus dilihat dari aspek eksternal maupun internal. Baiklah, terima kasih. Mungkin dalam penyampaian materi banyak salah, saya mohon maaf.